Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan DPR yang sungguh-sungguh kami hormati. Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Saudara Hukum dan hadirin yang berbahagia yang sungguh-sungguh kami hormati. Pada kesempatan ini, Badan Anggaran melaporkan sejumlah kesepakatan pada asumsi ekonomi makro, target indikator kesejahteraan, postur APBN 2026. Hasil final kesepakatan Badan Anggaran DPR bersama pemerintah atas asumsi ekonomi makro antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,4, inflasi 2,5, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 16.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9, harga minyak mentah Indonesia USD per barel 70, lifting minyak bumi 1.000 barel per hari 610, lifting gas bumi 984. Keseluruhan kesepakatan angka-angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8% dalam jangka menengah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5,4% di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Agar kue pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh rakyat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor real, menimbulkan goncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya. Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar di atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama, mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan sekaligus konsolidatif. Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN. Sebab pada saat yang sama, kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor real. Suku bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat di level 6,9. Prosentase ini kita maknai secara psikologis sebagai batas atas. Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN akan semakin rendah. Gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile,
kontestasi kuasa merambah pada sektor ekonomi, ada perang konvensional, ada pula perang dagang. Dampaknya semua negara memasang pagar proteksi. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Pemerintah menargetkan kemandirian energi secara bertahap. Keinginan ini tentu sejalan dengan badan anggaran DPR. Oleh sebab itu, target lifting minyak bumi pada tahun 2026 dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun ini. Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan. Sidang Dewan yang kami muliakan, APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.